memberikan kepada kita satu alas yang sangat kokoh kuat untuk kita juga terlibat di dalam mengkoreksi disinformasi yang dilakukan. Dan salah satu sarana yang ada di Indonesia memungkinkan antum dan kita semuanya untuk melakukan peran-peran mengkoreksi ini. Jadi dengan mengkritik Maulid, antum semuanya dengan semangat ini bisa menjadikan Maulid sebagai sarana efektif untuk mengetahui umat, mencerahkan umat bahwa Maulid itu dalam sababul wurud yang tadi disampaikan oleh Al-Ayyubi tetap relevan. Mengapa relevan? Karena realnya memang Israel masih menjajah dan atau masih mendolimi luar biasa dan Al-Aqsa. Tetap relevan karena Izul Islam wal Muslimin seperti Rasulullah hadirkan tetaplah penting untuk menjadi prinsip. Besok sudah akan mulai peringatan Isra dan Mi'raj. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU bersama dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahab Rasulullah juga pendiri NU tahun 1938 yang lalu bersama dengan para ulama NU yang lain, mereka sudah memfatwakan keharusan membela Palestina supaya tidak dijajah oleh orang-orang Israel. Membela itu bisa dengan dana di fatwa dari Kiai Haji Wahab Rasulullah atau dengan doa seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan doa beliau dalam Qur'an Nazilah itulah yang sampai hari ini masih direkomendir oleh PBNU untuk dibaca oleh komunitas NU untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Terkait dengan Masjidil Aqsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan agar ada peringatan yang terkait dengan Isra dan Mi'raj, yaitu hari Isra dan Mi'raj itu dikasih nama yang baru, yaitu Rojaban. Rojaban itu rejab kalau bahasa Jawanya. Rojab ya bahasa Arabnya. Rojaban itu spesifiknya ada tanggal 27 Rojab, hari Isra Mi'rajnya Rasulullah. Beliau sampaikan itu sebagai hari tahunan waktu itu untuk memperingati dan mengingatkan umat terhadap Masjid Al-Aqsa. Subhanallah. Jadi kita dalam konteks Indonesia dan untuk semuanya dalam konteks Indonesia mempunyai sarana yang sudah luar biasa ada di tengah masyarakat untuk kemudian bisa dipergunakan untuk mentauhiyah umat, menyadarkan umat, memberikan pencerahan bagi umat tentang Masjid Al-Aqsa, baik melalui jalur Maulid Isra dan Mi'raj maupun melalui jalur Rojaban seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan keduanya dalam konteks Indonesia adalah peristiwa nasional karena ada libur hari Isra dan Mi'raj, ya kan? Nah, libur ini kan dimaknanya bagaimana? Seringkali dimaknai ya sekedar libur. Ada yang maknanya dengan peringatan. Banyak orang ya peringatan udah, itu akan dapat berkat, gitu. Berkatnya ya makanan, gitu. Sudah. Saya selalu bertanya pada setiap saya diundang untuk Maulid dan besok untuk Isra dan Mi'raj. Oleh sekalian ini sudah peringatan yang beberapa ribu kali. Coba apa yang diingat dari peringatan Maulid? Jadi kan biasanya pesannya lucu. Jadi kan biasanya ketemu teman-teman. Yang ingat biasanya berkah. Tapi esensi daripada peringatan Maulid dikaitkan dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Esensi daripada peringatan Isra Mi'raj dikaitkan dengan pembebasan Masjidil Aqsa sering tidak terangkat. Antumlah yang penting untuk mentajdid peringatan itu untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Siap? Siap. Ya sudah 3 hari ikut training sudah siap dulu. Berikutnya Mas sekalian. Indonesia dan Palestina dan Gaza ini juga mudah-mudahan akan membuat kita atau semuanya tidak menjadi sesuatu yang seolah kita berada di negeri yang antah berantah dan atau yang kemudian seolah kita tidak ada kaitannya. Saya sering ditanya, ngapain sih bangsa Indonesia begitu luar biasa membela Palestina, membela Gaza? Saya bilang gini, kalau terkait dengan Gaza, ya kan kita ini Indonesia mayoritas mutlaknya adalah Muslim dan Muslim kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Ahlussunnah wal Jamaah kita mutlaknya adalah Syafi'iyah.
Dan tahukah Anda semuanya bahwa pendiri mazhab Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Jadi membela Gaza dalam konteks ini adalah membela tanah kelahiran ulama besar yang sangat dirujuk umat Islam di Indonesia. Beliau adalah Imam Syafi'i. Tidak masalahnya kalau kita melakukan pembelaan. Bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa? Saya bilang gini, takdir sejarah bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia, Islam di Indonesia itu disiarkan oleh para wali di Jawa terutama. Ada wali Songo juga. Di antara wali Songo itu ada yang namanya Sunan Ja'far As-Shadiq. Sunan Ja'far As-Shadiq berdakwah di satu kawasan yang beliau beri nama, dia kan beliau bisa ngasih nama Banten, bisa ngasih nama Bogor, bisa ngasih nama Tangerang, tapi tempat itu beliau kasih nama Kudus. Sunan Kudus. Kenapa bukan Tangerang? Kenapa bukan Banten? Kenapa bukan Bogor, kok Kudus? Dan beliau membangun masjid di sana. Masjidnya itu populer disebut Masjid Menara Kudus. Bukan, masjid itu namanya adalah Masjid Al-Aqsa. Kebetulan kan? Saya ketika para wali Songo, para juru dakwah yang hebat-hebat ini, mereka adalah para visioner. Mereka punya pemikiran jangka panjang. Sunan Kalijogo, beliau mengkreasikan bagaimana agar dakwah bisa masuk dengan nyaman ke komunitas Jawa. Beliau kreasikan beragam dalam bahasa Jawanya cerita carangan dari wayang. Beliau kreasikan banyak cerita-cerita yang luar biasa. Kalau suka wayang, saya suka wayang. Ada beragam cerita yang luar biasa tentang lahir di Batu Kaca, itu luar biasa. Bahkan ada senjata yang tidak pernah bisa dikalahkan. Itu namanya jimat Kalimosoto. Apa jimat Kalimosoto? Itu azimah kalimat syahadat. Jadi bahasa Jawa jimat Kalimosoto. Dan semua orang menikmati dari sore sampai pagi nonton wayang dan tidak ada yang bergerak. Padahal sedang terjadi pengajaran akidah luar biasa. Para wali pasti tidak salah-salah. Ketika Sunan Ja'far As-Shadiq memberikan nama kota itu dengan nama Kudus dan masjidnya adalah Masjid Al-Aqsa, saya pahami sebagaimana sekarang berkembang antar negara ada sister state, antar kota ada sister city. Jakarta ini sister city untuk Istanbul, sister city untuk